menjelaskan tentang bakteri dan peranannya. Apa sih pengertian dari bakteri? Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik yang artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Secara umum, ciri-ciri bakteri yaitu satu, berukuran kecil, yang kedua terdiri dari satu sel atau uniseluler, tiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, 4. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, dan ciri yang kelima adalah hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang keenam yaitu hidup berkoloni atau secara soliter, 7. bersifat kosmopolit atau berhabitat luas, 8. memiliki dinding sel, dan ciri yang terakhir yaitu beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Bakteri berbentuk bulat menurut Vardias tahun 2009 dapat dibedakan atas beberapa kelompok berdasarkan pengelompokannya pada sel, yang merupakan salah satu sifat yang penting dalam identifikasinya, yaitu yang pertama, diplokoki, sel berpasangan atau disebut dengan dua sel, dan yang kedua, streptokoki, rangkaian sel membentuk rantai panjang ataupun pendek, dan yang ketiga, tetrat, 4 sel yang membentuk persegi panjang, dan yang keempat, Staphylococcus, kumpulan sel yang tidak beraturan seperti buah, dan yang terakhir, Sarcinae, kumpulan sel yang berbentuk kubus terdiri dari 8 sel atau lebih. Berdasarkan kemampuan menimbulkan penyakit pada bakteri ada dua jenis, yakni yang pertama, pathogen dan apatogen. Pathogen adalah bakteri yang dapat menimbulkan penyakit baik melalui invasi langsung atau mencemari makanan. Sedangkan apatogen adalah bakteri tidak berpotensi menimbulkan penyakit, bahkan tidak ada yang menguntungkan bagi manusia. Klasifikasi bakteri. Pengelompokan Eubacteria atau bakteri sejati. 1. Protobakteria. Protobakteria terdiri dari bakteri ungu, kemoautotrof, dan kemoheterotrof. Bakteri ungu biasanya hidup dalam endapan danau, laut, atau kolam. Sedangkan itu, kemoautotrof biasanya hidup bebas atau bersimbiosis dengan makhluk lain. Sedangkan kemoheterotrof biasanya hidup dalam saluran pencernaan. 2. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif dapat melakukan fotosintesis dan ada juga yang memiliki sifat kemoheterotrof. Bakteri gram positif biasanya membentuk endospora saat lingkungannya tidak menguntungkan. Contoh bakteri ini adalah Clostridium dan Bacillus. 3. Spirochetes. Kelompok ini memiliki bentuk spiral dengan ukuran 5-250 mm. Organisme ini termasuk dalam bakteri gram negatif dan bersifat kemoheterotrof. Organisme ini biasanya hidup bebas atau menjadi parasit dalam tubuh manusia dan hewan. 4. Chlamydias. Kelompok ini berukuran 0,2-1,5 mm. Kelompok ini hanya bisa hidup sebagai parasit dalam sel makhluk hidup lain. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit mata. 5. Cyanobacteria. Kelompok ini dahulunya dikenal dengan nama ganggang hijau biru. Cyanobacteria ada yang memiliki sel satu dan ada juga yang memiliki sel banyak. Cyanobacteria memiliki klorofil, karoten, dan pigmen-pigmen lainnya. Pigmen-pigmen lain tersebutlah yang menyebabkan kelompok Cyanobacteria memiliki banyak warna. Contohnya adalah anabaena yang memberikan warna hijau pada air sawah. Pengelompokan berdasarkan sumber nutrisi. Sementara itu, jika dilihat dari sumber nutrisinya, bakteri terbagi menjadi dua jenis, yaitu autotrof dan heterotrof. 1. Bakteri autotrof. Jenis bakteri yang masuk dalam kelompok ini yaitu bakteri yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik sebagai sumber makanan. Sementara itu, kelompok mikroorganisme autotrof ini juga masih terbagi lagi menjadi fotoautotrof dan chemautotrof. Fotoautotrof yaitu bakteri autotrof yang mengubah bahan organik menjadi organik yang dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya bakteri hijau dan ungu. Kedua makhluk hidup uniseluler itu memiliki pigmen yang memberikan warna khas. Chemautotrof. Chemautotrof yaitu bakteri yang mendapatkan energi dengan melakukan oksidasi senyawa kimia organik. Contohnya nitromonas yang mendapatkan energi dari hasil oksidasi amonia menjadi nitrit. 2. Bakteri heterotrof. Jenis makhluk hidup bersel satu ini yaitu organisme yang mendapatkan energi dan bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Organisme ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bakteri heterotrof yang hidup sebagai parasit yang biasanya menyebabkan penyakit.
2. Bakteri saprofit. Jenis organisme ini memperoleh makanan dengan cara membebaskan enzim dan menyerap bahan hasil reaksi enzimatis. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan oksigen. Tidak seperti manusia membutuhkan oksigen, sekelompok bakteri ternyata ada yang memerlukan oksigen namun ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, jenis organisme uniseluler ini terbagi menjadi 2 macam. Bakteri aerob yang membutuhkan oksigen, contohnya Nitromonas. Bakteri anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen, contohnya Lactobacillus. Struktur tubuh bakteri, yang pertama bagian luar tubuh atau di luar dinding sel. Yang pertama kapsul, merupakan lapisan luar yang berupa bahan kental yang melindungi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Dan yang kedua flagel, merupakan rambut yang teramat tipis dan mencuat menembus dinding sel. Dan yang ketiga pili, berupa filamen atau benang, lebih kuat, lebih banyak, dan lebih pendek daripada flagel. Baik, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu bagian dalam tubuh bakteri yang terletak di sebelah dalam dinding sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Itu terletak antara kapsul dan membran sel. 2 yaitu membran sel yang merupakan selaput penghubung sitoplasma yang terletak di sebelah dalam dinding sel. Ketiga yaitu materi genetik. Itu terdiri atas DNA dan terdapat di dalam nukleoid. 4 yaitu ribosom yang merupakan organel sel. 5 yaitu mesosom, itu selalu bersambungan dengan membran sel. Keenam yaitu sitoplasma yang merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. 7 yaitu plasmid yang merupakan kepingan hasil DNA yang terjadi dari bagian besar DNA yang berbentuk cincin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran bakteri. Ternyata bakteri itu tidak selamanya jahat loh. Ada 2 peran bakteri. Yang pertama peran menguntungkan dan yang kedua adalah peran merugikan. 1. Peran menguntungkan. Contoh bakteri yang menguntungkan yaitu yang pertama adalah dalam industri makanan, yaitu Lactobacillus casei berperan pada pembuatan keju dan yogurt. Yang kedua adalah dalam bidang kesehatan, yaitu Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Dan yang terakhir adalah dalam bidang pertanian, yaitu Rhizobium leguminosarum bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Kemudian, yang kedua adalah peran bakteri yang merugikan, yaitu 1. Penyebab penyakit pada manusia, Vibrio cholera penyebab penyakit kolera, Salmonella typhi penyebab penyakit tifoid, Leptospiras sp penyebab penyakit leptosporis, dan selain sebagainya. Dan kedua, penyebab penyakit pada hewan, Bacillus anthracis penyebab antrak pada sapi, kerbau, dan domba. Yang ketiga, penyebab penyakit pada tanaman, Xanthomonas oryzae penyebab penyakit hawar daun bakteri pada padi, Pseudomonas cattleya penyebab busuk pada daun anggrek, dan yang keempat, penyebab kerusakan pada makanan, yaitu Leuconostoc mesenteroid menyebabkan makanan basi. Infeksi bakteri. Infeksi bakteri dapat terjadi ketika bakteri yang merugikan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Bakteri tersebut dapat menginfeksi pada bagian tubuh tertentu seperti paru-paru, ginjal, bahkan otak. Infeksi bakteri dapat menular melalui berbagai cara. Yang pertama, secara langsung. Penularan bakteri dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak dengan penderita infeksi. Kontak tersebut dapat melalui hubungan seksual, ciuman, atau percikan dahak dari batuk atau bersin. Ibu hamil juga dapat menular bakteri kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta atau kontak dengan jalan lahir saat persalinan. Yang kedua, secara tidak langsung. Bakteri dapat tertinggal pada benda seperti handuk, meja, atau gagang pintu. Bakteri di benda tersebut bisa berpindah ketika orang lain menyentuh benda tersebut, kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga yaitu makanan atau minuman. Bakteri dapat menular melalui tinja dan mencemarkan makanan atau minuman, kemudian menginfeksi seseorang yang mengonsumsi makanan atau minuman tersebut.
Jenis bakteri yang menular melalui makanan adalah Salmonella typhi yang menyebabkan tipes. Keempat, yaitu gigitan hewan. Hewan dapat menjadi perantara penularan bakteri, misalnya pada penyakit Lyme yang ditularkan oleh gigitan kutu. Pencegahan infeksi bakteri. Infeksi bakteri adalah kondisi yang dapat dicegah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir secara rutin, terutama sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan setelah makan, serta setelah menggunakan toilet. Yang kedua, menjalani vaksinasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Dan keempat, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau baju. Dan yang kelima, tidak bepergian ketika sedang sakit. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. 1. Anthrax yang disebabkan oleh Bacillus anthrax. 2. Penyakit lima yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi. 3. Demam Ki yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii. 4. Demam rematik yang disebabkan oleh Streptococcus tipe A. 5. Tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 6. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia atau Mycobacillus pneumonia. 7. Vaginosis yang disebabkan oleh bakteri Anaerobes. 8. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tipe B, Neisseria meningitis, dan Listeria monocytogenesis. 9. Gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae.